Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pemisahan negara dan agama dan tentang sistem hukum. Yang pertama ada pemisahan agama dengan negara atau yang disebut dengan sekularisme. Sekularisme adalah pemisahan antara agama dan negara, atau yang bisa didefinisikan adalah suatu paham atau ideologi yang membahas tentang negara tidak bisa disangkut pautkan atau dimasukkan dengan agama ataupun sebaliknya. Dalam istilah politik, sekularisme adalah gerakan pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini bisa berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama. Bagi umat Islam, sekularisme ini adalah paham atau ideologi yang menyesatkan karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Di dalam sistem sekuler, pemerintahan pun juga tidak dapat mencampuri urusan agama, bahkan sebaliknya. Yang selanjutnya ada negara-negara yang menggunakan paham sekularisme, yang salah satunya ada Turki yang telah menggunakan paham ini sejak 1908. Selanjutnya ada Tajikistan, ada Niger yang terletak di sebelah negara Nigeria. Yang selanjutnya ada Azerbaijan. Berbeda dengan Indonesia tidak menggunakan paham sekularisme karena di Indonesia dikenal dengan penduduknya yang mayoritas umat Islam. Sudah dijelaskan tadi di definisi bahwasannya negara tidak mencampuri urusan agama. Namun di Indonesia sudah teratur dalam undang-undang tentang zakat yang bahwa itu bisa dibilang negara mengurusi tentang agama. Jadi di Indonesia tidak menggunakan paham sekularisme karena Indonesia mencampuri urusan agama terkait zakat dan undang-undang haji. Yang selanjutnya ada ciri-ciri sekularisme. Yang pertama, meyakini bahwa nilai keagamaan harusnya dibedakan dengan nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, menyebarkan paham melalui prinsip pragmatisme dan utilitarisme. Yang ketiga, ada kegiatan yang sifatnya politis, bebas dan dari pengaruh agama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sekularisme. Yang pertama, tidak peduli dengan urusan duniawi. Orang-orang yang beragama namun tidak melakukan seolah untuk membangun infrastruktur melalui pajak. Yang kedua ada hak asasi manusia sebagai landasan hukum. Yang ketiga ada kondisi perekonomian. Yang keempat ada sekularisme sebagai budaya. Jadi paham ini dianut karena sudah menjadi kultur atau menjadi budaya di sesuatu daerah. Yang selanjutnya ada pendidikan, ada media massa dan hubungan interaksi antara laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif tentang sekularisme. Dampak positifnya adalah meminimalisir penyalahgunaan agama sebagai alat untuk mengatur masyarakat.
Selanjutnya ada mendorong masyarakat untuk menggunakan nalar atau logika. Ketiga, menghindari terjadinya konflik horizontal yang sering terjadi di Indonesia. Dampak negatifnya adalah hilangnya jati diri negara, eksploitasi terhadap sumber daya alam, dan timbulnya sikap individualisme. Yang selanjutnya ada faktor timbulnya sekularisme. Yang pertama ada agama, pola pikir, psikologis, sejarah, maupun realitas sosial. Yang selanjutnya ada sistem hukum. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur yaitu peraturan dan penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, kebudayaan, sejarah, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum di dunia. Yang pertama ada sistem hukum kontinental. Sistem hukum kontinental adalah jenis hukum yang diambil dengan adanya berbagai macam hukum yang disusun atau dirancang secara sistematis yang kemudian ditafsirkan oleh hakim dalam penerapannya. Karakteristik dari hukum kontinental ini bahwa hukum ini memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasinya. Tujuan hukum ini adalah kepastian hukum yang terkenal tidak ada hukum selain undang-undang. Selanjutnya ada sistem hukum Anglo-Saron. Jenis sistem hukum ini yang diturunkan dari hukum kasus seperti keputusan hakim yang sebelumnya menyelesaikan suatu kasus yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Yang selanjutnya sistem hukum adat atau kebiasaan. Mungkin ini hukum yang banyak terjadi di dunia ataupun di Indonesia karena sebagai landasannya yaitu kebiasaan masyarakat setempat atau adat istiadatnya. Selanjutnya ada sistem hukum agama. Sistem hukum agama ini bersumber dari peraturan agama yang berlandaskan kitab-kitab dari sesuai kepercayaan agama tersebut. Yang selanjutnya ada sistem hukum sosialis. Adalah sistem yang didasarkan pada ideologi atau pemikiran komunis. Sistem ini lebih berorientasi pada sosialisme yang menyelesaikan dasar ideologi negara komunis dengan kegiatan untuk meminimalkan hak-hak individu. Selanjutnya ada sistem hukum Subhara atau African Law System. Sistem hukum Afrika adalah suatu sistem hukum yang berorientasi pada masyarakat atau dengan kata lain semua masalah yang terikat dengan kesolidaritasan. Selanjutnya ada sistem hukum Timur Jauh. Cirinya yaitu sistem Timur ini adalah menekankan pada harmoni dan tatanan sosial. Selanjutnya adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini yang membedakan dengan sistem hukum lain pada pelaksanaan
pada pelaksanaannya didasarkan pada peraturan Al-Quran, landasan Al-Quran, hadis, ataupun ilmu fikih atau yang lainnya. Selanjutnya ada sistem hukum internasional, atau merupakan himpunan aturan, norma, dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat internasional. Sumber-sumber hukum internasional yang dapat diterapkan sebagai kaidah hukum internasional ada 4, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, selanjutnya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka atau cendekiawan. Perjanjian internasional yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk memunculkan akibat hukum tertentu. Selanjutnya, kebiasaan internasional merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Artinya, tidak setiap kebiasaan internasional otomatis merupakan sumber hukum. Selanjutnya, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Asas hukum yang mendasar sistem ini adalah hukum modern, sedangkan sistem hukum yang mendasar sistem hukum modern adalah untuk mendapatkan hal positif yang didasarkan pada asas dan lembaga hukum negara barat. Selanjutnya ada keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana. Artinya keputusan peradilan dan pendapat cendekiawan atau sarjana ini untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum primer, yaitu perjanjian internasional. Yang selanjutnya ada sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia ini adalah campuran antara sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Hal tersebut mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas jumlah yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Dalam sistem hukum di Indonesia ini terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara. Selain dari hukum Eropa, hukum Indonesia juga terbentuk atas hukum adat istiadat yang sudah terjadi di masa lalu atau masa lampau. Tidak hanya itu, di Indonesia juga menganut hukum agama dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Di Indonesia memiliki 3 struktur hukum yang berlaku, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum yaitu institualisasi dan entitas-entitas hukum. Sebagai contohnya dapat dilihat dari struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan banding, pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim, dan integrasi justice system. Yang kedua ada substansi hukum. Substansi hukum ini adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Yang selanjutnya ada budaya hukum. Budaya hukum ini
merupakan sikap dan nilai-nilai yang saling terikat dengan tingkah laku bersama dan berhubungan langsung dengan hukum serta lembaga-lembaga negara. Terakhir ada hukum Islam. Mungkin sudah dijelaskan tadi di atas, hukum Islam itu yang berlandaskan dalam Al-Quran dan hadis maupun kitab-kitab lainnya yang tentang hukum-hukum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.